benerin di Photoshop, yang hitam yang dari sensor kecil itu tetap hitam keblok, gak ada detailnya. Istilahnya dynamic range rendah, hitam ya hitam. Tapi kalau yang dynamic range tinggi, diangkat itu masih ada detail mungkin di situ gitu loh. Itu untuk foto yang kontrasnya tinggi ya, itu akan kerasa sekali. Tapi kalau pemandangan yang paling terang sama paling gelapnya beda-beda tipis-tipis, dicetak 10R aja nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi APS-C sama full frame gimana? Sensor kecil sama sensor besar, mutunya bagusan sensor besar. Betul, kalau keduanya buatan tahun yang sama. Sensor kecil buatan 2017, handphone 2017, full frame buatan 2004, bagusan handphone saya berani jamin. Oke. Kamera full frame buatan 2004, sama handphone buatan 2017, sensornya seupil handphone ya. Hasilnya bagusan handphone yang 2017. Jadi gini, sensor besar dan sensor kecil hasilnya bagusan sensor besar, betul. Kalau dua-duanya buatan tahun yang sama dan didukung oleh software yang mutunya sama, firmware yang mutunya sama. Karena kan teknologi maju terus, makin kesini firmware makin bagus. Dulu inget CMOS sama CMOS itu kan dulu kan. Iya. Sekarang CMOS. Dulu CCD, gitu nggak CCD? CCD ya. CCD itu mutunya bagus banget, tapi boros listrik. CCD itu long exposure, hancur gambarnya. Dulu kamera N zaman dulu itu pakai CCD. Akhirnya pindah ke CMOS kan. Ya. CCD itu mutunya 10, harganya 10. Waktu itu ya. CMOS harganya cuma 4, mutunya 8. Mutunya di bawah CCD, tapi harganya bisa sepertiganya gitu. Satu persatu orang CMOS kan. Dan CMOS karena CCD mahal, ditinggalin. Kodak itu CCD. Ya, Leica M9 itu masih CCD. Masa M9 masih CCD? Masih. CCD itu CCD terakhir. CCD terakhir. Saya kasih gambaran ya. CCD itu harga CCD full frame sama APS-C ya. Sekarang sama-sama CMOS saja. Full frame APS-C itu 30 juta. Full frame 30 juta. Begitu APS-C bisa cuma 8 juta. Kebayang kan? Makanya kamera full frame dulu harganya langsung menjedak tinggi karena dari satu panjang lah ceritanya, tapi dari satu plat. Jadi poinnya kita pakai full frame tahun 2017 sama dengan APS-C tahun 2020 mendingan APS-C 2020. Iya. Setuju ya. Oke. Ada gini loh, mutu itu juga semata-mata ketajaman sama dynamic range macam-macam. Ada mutu-mutu lain lagi ya. Banyak ya. Jadi nggak segampang itu memutuskan mutu. Betul, setuju. Teman-teman just info aja, ini saya nggak bisa membacakan semua pertanyaan teman-teman, apalagi kalau yang tidak berkaitan dengan topik kita ya. Jadi kalau ada pertanyaan khusus nanti bisa langsung di PM ke Bang Arbain ya, yang di luar topik kita. Topik kita malam ini adalah efisien dan efektif dalam menyimpan foto ya. Oke, itu serah Bang Arbain tuh kalau misalnya ada nanya yang kalau watermark itu subjektif ya. Saya anti watermark. Semua foto saya nggak ada satu watermarkin. Nggak takut dicolong. Gini, saya kemarin posting ini ya. Download foto dan motret itu tidak pernah salah. Ya, yang salah itu adalah penggunaan foto, hasil fotonya. Atau Anda download terus buat apa? Kalau Anda foto saya Anda download itu saya sangat rela. Yang jadi masalah adalah kalau Anda pakai foto saya untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan komersialisasi macam-macam, ya itu baru bermasalah ya. Download foto itu nggak ada masalah bagi saya. Makanya itu yang jadi bisa bermasalah kan untuk apa? Kalau Anda untuk wallpaper Anda, untuk bahan Anda tutorial karya Pak Arbain, no problem. Saya rela banget, saya nggak pernah peduli diambil karena pokoknya saya udah upload itu saya rela diambil. Sama dengan motret. Kok gitu kok dipotret ya? Loh, jangan salah loh. Dulu saya punya teman kepalanya tergiles truk ya, kecelakaan ya, gepeng. Ditutupin kain batik itu. Saya buka, saya potret, satu keluarga jerit. Gila kayak gitu dipotret. Apa yang terjadi? 20 tahun kemudian saya pamerin, kayak gitu ya dulu kayaknya ya. Dia bersyukur saya potret, dia jadi tahu. Ingat ya, memotret itu adalah merekam secara visual yang tidak mungkin terulang. Memotret ya. Jadi tidak sopan, tidak apa-apa, tidak ada. Ya. Yang salah adalah pemakaian foto itu yang bisa salah. Tapi kalau motret jangan salah, motret itu adalah Anda mencatat kok. Memotret itu mencatat. Oke. Cuma mencatat dalam bentuk gambar ya. Mencatat apa salah? Enggak. Nah, catatannya itu diapain itu yang bisa jadi fitnah, jadi apapun lah ya. Siap, itu meluas jadinya ya. Om, bagaimana DVD ya nih? Ditonton nih, ini penting DVD ya, ingat ya. Saya baru kemarin, ini saya buka nih. Ini DVD nih. Ya, pertanyaannya ya. Bagaimana dengan penyimpanan DVD ya? Apakah cukup tangguh? Ini mereknya, ini saya nggak tahu ini palsu atau asli ya. Ini Mandeling File.
Ini 2 tahun yang lalu saya ngirim ke Pak Lubis namanya di Malaysia. Ini saya punya kopinya, ya. Saya sudah pilihin, saya kirim. Sampai Malaysia dia rusak. Saya buka kopi yang punya saya. Ini baru 2 tahun yang lalu. Ini 1.600 file. 400 file tidak bisa di-retrieve. Okay. Jadi DVD ini ini nggak tahu ya, saya nggak tahu nih. Ini saya rasa beli di toko besar, kalau saya nggak main-main, saya beli merek, saya beli nggak main-main. Perkara palsu itu urusan lain ya. Ini 1.600 nggak penuh ya, JPEG semua. Dari 1.600 hanya bisa diambil 1.200. Ya. Jadi poinnya nggak aman DVD ya itu, DVD. DVD saya yang dari tahun 2004. Saya 2004 lagi tergila-gila DVD karena harganya sudah turun banget. Drivernya mulai murah ya tahun 2004 ya. Saya pertama kali punya DVD writer tahun 2000 mahalnya minta ampun ya. Itu pasti 4 giga ya. Terus tahun 2000 itu pasti 4 giga. Tahun 2004, 2006 itu 8 giga udah mulai masuk akal harganya. Tapi 8 giga kosongannya saya terlalu mahal sampai 4 giga. Yang 2004 saya buka, satu pun udah nggak ada bisa dibuka. Ingat itu ya. Jadi DVD itu nggak aman ya Bang ya? Cadangan kayak kesekian aja. Makanya saya memutuskan saya berhenti pakai DVD. Saya kapan satu juga saya punya DVD, ratusan saya punya DVD. Tunggu. Mungkin ada ya, sebentar. Saya barusan buang tuh banyak DVD karena ya itu tadi. Oke. Nah. Tunggu, ini ini ada BASF ya. Ini warnanya emas ya. Tuh, saya punya banyak nih, ini tulisannya apa? Kasunanan 21 Februari 2004 dan Kiai Slamet 21 Februari 2004 ya, 2004. Ini masih bisa dibuka. Ini BASF yang jadi gini. Dokumentasi Kompas itu beli CD-nya dulu BASF biasa merek lain saya yakin ada yang museum standar. Itu janjinya 100 tahun nggak rusak. Dan punya saya dulu saya numpang beli, ini 2004 masih bisa dibaca CD. CD sama DVD lebih tahan CD. Kodak, yang ngeluarin museum standar itu Kodak, warnanya emas. Dulu mahal sekali, ya, mahal sekali. Itu museum standar, CD museum standar yang dari Kodak. Kompas dulu pakainya itu janjinya 100 tahun, janjinya. Tapi 100 tahun apakah ada orang yang masih seperti itu ya? Oke. Bang, ini pertanyaan dari Lawrence Yuda. Untuk efisiensi, ada batasankah untuk crop dalam fotografi? Untuk ini bicaranya masalah efisiensi. Jangan, crop itu kalau bisa waktu motret. Crop lagi itu ngurangin resolusi. Jangan. Oke, itu ya jawabannya. Tadi Risa Marlon bilang DVD-nya masih aman. Risa Marlon bilang disimpan di tempat dingin. Coba cek lagi, coba dibaca semua satu persatu. Kesannya aman, ya. Coba semua file di copy lagi, bisa kebaca nggak? Itu coba be very careful. Nah, ini 1.500 tempat dingin. Iya, itu dari Dekierova. Apakah suhu berpengaruh terhadap mutu penyimpanan foto, baik analog atau digital? Kalau digital nggak ngaruh? Digital itu dulu hard disk kalau nggak bisa kebaca dimasukin freezer semalam, saya pernah nyoba bisa kebaca, ya. Habis itu saya copy saya buang. Ini bisa marah gini ya, nggak bisa dipukul rata ya. DVD saya ini 2 tahun yang lalu ya, tapi saya punya DVD yang 2008 juga masih kebaca ini. Ini coba misalkan seperti ini ya. Ini At Amerika nih, workshop saya di At Amerika 2012 nih. Ini masih bisa kebaca utuh, ya. Sementara tadi itu yang buat Pak Lubis ini 2018. Udah nggak bisa kebaca 400 file. Ini At Amerika. Jadi gini, lihat DVD ya, lihat ringnya tuh, ya. Ya. Makin luar itu makin belakangan nulisnya ya. Biasanya tengah itu fat, allocation table istilahnya ya. Kalau fatnya rusak, semua nggak bisa kebaca. Jadi jalur tengahnya itu yang paling penting. Kalau JPEG memang suka hilang. Nah, aneh juga. Kata Risa Marlon. Oke. Nah, jadi itu pertanyaan. Paling safety masih hard disk, ya. Hard disk paling safety ya. Dia logam ya. Ini kan plastik dikasih lapisan logam. Kalau hard disk itu kan memang logam. CD pun bukan logam ya. Hard disk yang muter itu logam. Itu saya pernah buka, memang logam yang berwarna keemasan, tembaga keemasan itu. Ini pertanyaan, ini Abang juga udah pernah jawab ya, tapi nggak apa-apa dibacain lagi. Alangkah baiknya untuk nyimpan itu di hard disk atau cloud? Kemarin ada plus minusnya Abang bilang waktu itu ya. Gini, cloud itu hard disk ya. Cloud itu hard disk, jangan salah ya. Cloud itu hard disk cuma milik orang lain. Milik orang lain. Cloud itu hard disk dan
dirawat dengan baik, di mirror dengan banyak ya. Cloud itu adalah suatu jasa penyimpanan sebetulnya. Cloud itu Anda nggak bisa ngambil kalau Anda nggak punya data internet kan. Satu ya. Dan gini, kalau kayak saya 100 tera, Anda mau pakai cloud, uploadnya aja udah ngabisin waktu berapa tahun. Saya 100 tera punya ya. 100 tera lebih. Mau saya ringkesin lagi mungkin tinggal 50 tera. Jadi cloud itu bagus. Cloud itu juga harddisk sebetulnya, cuma harddisk yang dirawat oleh orang lain sebetulnya. Kompas itu servernya kan harddisk semua, harddisk yang gede-gede banget ya. Harddisk yang lebih awet, lebih tahan, dan dirawat, di mirror ya. Istilahnya dirawat. Cloud itu sama, cloud itu harddisk. Cuman ya itu tadi minusnya. Kalau saat kita butuh, kita lagi di mana nggak ada koneksi internet, kita nggak bisa ambil. Nggak bisa. Ya. Kenapa saya nggak pakai cloud? Ya, saya banyak sekali. Untuk naikinnya juga butuh data yang mahal banget, malah dibeli harddisk saya pikir. Ini Uni nanya nih, Bang, harddisk eksternal lebih berisiko rusak karena keseringan dibuka atau lama nggak dibuka? Keseringan buka atau lama nggak dibuka? Nggak bisa dibilang gitu ya. Ada saya yang nempel di komputer ini kan. Susah ya. Komputer kan hidup kan muter kan. Yang begitu hidup kan muter kan. Betul. Itu ada yang setengah tahun harus saya ganti ada. Tapi ada yang sampai komputernya saya buang, ada yang nggak mati juga ada. Itu hidup tiap hari. Sementara yang saya simpen, yang jarang dibuka-buka, yang cepat rusak juga ada, yang lama juga nggak bisa ditentukan, nggak bisa dibikin rumus. Itu hanya Tuhan yang tahu ya. Oke. Pertanyaan dari Pak Ade Ardani, tapi di luar konteks saya nggak mau bacain. Kapan musim Arbain dibuka? Kok kebaca? Sardani di Aceh tuh. Udah tanya di Facebook yang sama tuh Mas Ardani. Kita mau jalan-jalan sama Mas Ardani nanti kalau COVID sudah selesai ya. Oke. Kita ke Aceh kita. Dari ini yang nanya Fahrudin Adri, harddisk biasa sama harddisk yang buat NAS sama aja atau gimana Bang? Bisa beda. NAS itu kan sistemnya. NAS itu kan penghubung antara harddisknya gitu kan. Itu NAS itu kan sistem ya. Kayak power itu harddisk masukin, nah itu dirangkai oleh NAS kan. Harddisknya kan Anda beli harddisk biasa bisa. NAS itu sistem. Bendanya ya itu lagi harddisknya. Kalau rusak ya NAS itu di mirror otomatis ya. NAS itu di mirror otomatis. Tapi semua harddisk itu hidup terus semua. Saya kenapa nggak pakai NAS mahal ya? Mahal, dan kalau saya pakai NAS, nah enggak lah, saya pakai biasa aja. Saya ambil, cukup mirroring aja. Mirroring simple. Karena saya lihat di Kompas yang begitu canggih pakai NAS segala ya, ribet. Saya nggak mau ribet. Saya mau bikin simple. Cara saya udah saya ribet mengerti. Mahal lagi. Mahal. Udah ribet mahal lagi. Nah, oke, kalau nih dari bosnya BAB Publishing, Om Rafli, harddisk SSHD gimana untuk kualitas penyimpanan? SSHD. Bukan SSD ya? SSHD. Itu high speed segala macam ya. Ya lebih mahal ya bagus. Tapi gini, dia lebih bagus butuhnya ya. Tapi keawetan benar-benar kita nggak pernah bisa tahu. Barang elektronik itu umur kita nggak pernah bisa tahu kok. Maka kan rumusnya kan dibikin MTBF, mean time before failure ya. Rata-rata ya. Nggak bisa dibikin mau yang harddisk yang mahalnya sekali besok rusak juga bisa. Gini lah, sama dengan kamera deh. Kamera digital yang gini deh. Saya pernah EOS 1D waktu Mark I pertama ya. Yang pertama saya punya cuma 2 minggu. Ngelipet bukan yang mutunya jelek, bukan. Barang itu kan nggak bisa dicek waktu QC itu hanya memastikan dia bisa hidup. QC itu tidak memastikan umur dia berapa ya. Ingat, barang elektronik itu QC itu hanya memastikan dia waktu dicek, dijual, dia hidup. Tapi umurnya berapa, tidak ada yang bisa tahu. Bisa dia ada pakai langsung rusak, bisa. Ada pakai sampai 110 tahun lagi juga bisa. Sangat tidak bisa diduga. Lemari es, radio, TV, segala kan umurnya nggak pernah bisa diduga kan. Bola lampu, jangan jauh, bola lampu LED. Ada 2 tahun nggak mati-mati, ada yang seminggu udah putus. Kalau tadi pas di sesi pertama, kalau SSD dibandingkan eksternal, abang lebih pilih eksternal karena SSD buat mobile ya, bukan SSHD. Kalau SSD dia cepat dan tahan goncang, itu aja. Cepat tahan goncang, tapi untuk penyimpanan lama tidak disarankan. Tidak tahan lama. Itu dicatat ya teman-teman. Itu SSD ya, bukan SSHD. SSD itu ya disk itu cuma yang kecepatan bacanya lebih tinggi macam-macam lah, kelas khusus lah. Kelas khusus itu gini, kelas khusus itu punya keunggulan kecepatan macam-macam, tapi keawetan Tuhan yang tahu ya.
Wanita. Hanya Nih, Tuhan yang tahu. dari Mas Arif, tapi ini tadi udah dibahas di sesi 1 ya. Om, apakah semua hasil foto disimpan atau diseleksi dulu? Tadi udah dijelasin sih Bang, kalau Bang mau jelasin Kalau saya lagi punya monggo. waktu saya buangin yang pasti nggak karena pakai ya, yang fokusnya malah saya buang ya. Tapi kebanyakan orang kan ingat, tapi jangan buang waktu motret ya. Itu Romi Perbowo aja pernah ke format sih ya. Kita sering ngalamin dalam tur-tur itu Jangan pernah delete semua buang. atau ya ingat ya. Kalau delete jangan dalam kondisi hunting. Setelah kita tenang, setelah kita copy semua baru kita delete oke ya. Ya. Jangan delete di kamera, itu suatu tindakan yang sangat berbahaya. Saya di drone pernah ke delete semua pernah. Masjid Raya Sumatera Barat itu. Saya sampai Makanya ngamuk. bagusan fotoku. Karena aku punya, Iya. Abang nggak punya. Iya. Di drone juga hati-hati tuh. Di drone jangan, delete dulu memorinya takut kurang. Ya, jangan, saya ngalamin itu. Nih Andika, tadi udah dijawab ya di sesi 1 ya Mas Andika ya. SSD gimana? SSD itu bagusnya untuk mobile. Jadi kalau untuk penyimpanan lama tetap di external hard disk ya. Saya persingkat aja. Yang muter ada yang logam. Betul. Dia tahan goncang, cepet, tapi tidak tahan lama. Ini agak lucu nih, Bang. Ini agak lucu pertanyaannya ya. Nggak tahu Pak itunya dari Gozibot. Saya nyimpan foto JPEG tahun 2004, terus saya buka fotonya kayak terkontaminasi warna ungu. Ini foto ini digital tuh gimana ya? Kok bisa terkontaminasi warnanya? Kenapa ya? Seperti saya bilang tadi ya, file itu bisa rusak ya. File itu bisa rusak. Jadi ini seperti ini. File itu bisa rusak, mau saya buka ya. Dalam penyimpanan di hard disk bisa rusak? Transitornya. Jadi gini, file JPEG itu ada header-nya. Header itu yang karena kepala RT nyatet warganya itu siapa aja. Kalau catatannya itu rusak, namanya Yanto itu bilang Aan, ya filenya rusak itu loh. Setengah rusak itu setengah rusak itu udah rusak. Tunggu. Ini satu file digital yang saya simpen nih. Tunggu. Oke. Rusak itu pengaruh dari hard disk atau filenya sendiri? Bad sector. Berarti dari hard disknya dong. Kalau filenya sendiri sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Ya filenya udah nggak utuh. Ibaratnya gara-gara bad sector tadi. KTP Anda part bagian alamat ada yang kena Tipex itu loh. Oke. Iya sebenarnya itu udah bisa menjawab ya. Bisa saja terjadi ya. Jadi pengaruh dari hard disknya Mas Gozibot sendiri, hard disknya rusak itu mempengaruhi file yang ada di dalamnya. Terutama yang RAW yang paling lebih gampang rusak dibanding JPEG ya Bang ya. Kalau JPEG itu masih keluar ungu seperti gitu ya. Tapi kalau RAW rusak nggak bisa dibuka. Totally nggak bisa dibuka. Kalau dicari memang nggak ketemu. Udahlah, tanya yang lain dulu. Menurut Om Bain, penyimpanan lama enak hard disk 3,5 atau yang portable seperti hard disk 2,5 atau SSD? Ini juga udah. Portable itu ringkih. Gini ya, elektronik itu kecil pasti ringkih. Yang gede, udah. Portable itu ringkih. Saya portable rusak ada 10 biji kalau mau tuh buat ganjil porsi. Nih merek tertentu yang bisa direkomendasi, nanti kita dibilang iklan lagi. Dibilang iklan. Gini nggak bisa. Selama merek itu terkenal ya pasti bagus. Kalau Anda pas kebetulan jelek, Anda gini kadang-kadang orang beli satu jelek terus bilang merek itu jelek. Nggak bisa. Kalau Anda beli 170 jelek, Anda bisa bilang jelek ya. Tapi kalau habis beli 10, 5 jelek aja nggak bisa pasti itu jelek barang elektronik ya. Kalau merek itu sampai gede terkenal, nggak mungkin dia jelek. Gitu loh. Dia nggak mungkin jelek. Kalau jelek udah dulu. Aduh, kayak yang lain berjuang nih saya sambil nyari nih. Seandainya simpan dalam memori dalam jangka waktu yang lama di atas 10 tahun apa bisa? Ya itu udah jelasin lagi tadi ya. Nggak bisa menentukan umurnya ya Bang ya. Nggak bisa. Makanya backup. Umur itu nggak pernah bisa diduga. Backup dan backup-nya itu yang bisa dipastikan. Jadi mungkin teman-teman yang tadi nggak ngikutin di sesi 1, jadi kalau misalnya Bang Arbain beli hard disk eksternal selalu beli 2. Satu yang untuk utama, satu mirroring. Ya, mirroring itulah backup. Jadi dengan tipe yang sama. Tipe sama, kira-kira batch sama. Jadi kira-kira buatan tahun yang sama. Karena itu safety ya. Ya, karena 2 hard disk itu bisa saja yang satu langsung rusak bulan keberapa, tahun keberapa, yang satu masih hidup karena jarang rusak bersamaan ya Bang ya. Itu kesimpulannya. Tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin bareng ya. Iya. Pasti salah satu duluan. Nah, itu yang duluan itu yang. Nah, makanya ada sering-sering ngecek. Cek, cobain bacain lagi gitu loh, coba baca gitu loh. Terus itu tadi ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi 1 hari buat foto yang sudah diseleksi ya.
Ini buat teman-teman yang baru join ya. Jadi malah 3 harusnya Bang Arbain. Ya. Jadi foto habis hunting disimpan di sana, ada mirroringnya, misal di harddisk A 1000 file, harddisk B 1000 file mirroringnya, terus ada harddisk tambahan untuk foto-foto yang telah diseleksi, mungkin yang sudah diedit. Ya, sering buka tutup ya, udah diedit dan sebagainya, udah matang, siap pakai lah. Kalau ada orang mau beli ya itu yang Anda tawarin. Sip. Oke. Kalau harddisk nggak bisa terbaca, korup, gimana recovery datanya, Om? Aduh. Kalau di Jogja ada tuh namanya track 0. Serahkan ke mereka. Tapi, ini pengalaman aja, tidak mahal satu, tapi tidak 100%. Saya udah 3 kali. Tidak 100% filenya itu balik. Kadang cuma 60%, sisanya 40% rusak gitu. Biasanya. Nggak tahu kalau Bang Arbain udah pernah pengalaman nggak? Kalau harddisk saya selalu mirroring. Jadi, selalu punya mirror. Udah rusak satu, buang. Tapi saya ada satu mirrornya nggak ketemu. Saya takutnya saya pernah pikun ya. Tapi saya isinya pun nggak ingat, jadi nggak terlalu penting ya. Tapi saya mau bawa ke Misbahul Munir ya, dia juga bisa coba. Mau saya coba satu itu. Saya isinya pun lupa, jadi ya nggak tahu. Saya juga bingung. Gimana satelitinya orang, dia pasti punya miss lah. Saya itu ini ada isinya apa saya nggak ingat. Oke. Ini dari Ilal, Om, cycle ganti memori per berapa bulan? Memori? Kalau gini, kalau ada beli memory card baru, dapat job gede, jangan langsung dipakai. Kita nggak pernah tahu ya. Biasanya saya kalau beli memory card baru, 64 GB katanya ya, saya isi MP3, saya tuh sampai penuh, sampai 64, mentak bener sampai nggak bisa diisi lagi. Saya putar-putar lagunya, saya cobain semua lagunya beres, saya kosongin lagi, saya ganti lagi lain sampai 64 lagi, saya puterin lagu, ngacak ya lagunya. Kalau 3 kali isi bagus, saya yakin itu bagus. Baru saya pakai. Kalau memori itu sudah saya pakai lebih dari 1 tahun, job yang gede saya biasanya nggak berani. Saya nggak takut risiko. Itu tipe walaupun SD card atau mikro sama aja 1 tahun. Dulu zaman CF, selama saya paling merek Bu David, jarang masalah. SD itu mulai sering bermasalah ya, karena lebih kecil kan. SD lebih kecil itu saya mulai sering masalah. Terutama, nah sekarang mungkin Oi juga ngalamin tuh SD yang SDHC yang kenceng ya, yang bisa 64 GB segala itu kan bagian belakang tembaganya itu kan 2 lapis kan. Iya. Itu yang bikin kecepatan tinggi. Itu juga hati-hati mereknya ya. Anda harus yakin merek yang mungkin kadang gesekan tembaganya itu juga kadang-kadang bikin error tuh Bang. Karena sering gesek keluar masuk. Nah, jadi amannya sama 1 tahun Bang, kita ganti. Kenapa SD sama CF? CF itu kita masukin, jarumnya kan masuk ke dalam CF, ya nggak? CF pernah tahu kan CF? Iya. Kalau kita buru-buru, jarumnya bisa ketekuk. Iya, nggak kebaca. CF itu tidak amannya di situ. CF tidak amannya di situ. Makanya dulu profesional pakainya CF, SD itu untuk setengah main-main. Karena SD itu aman karena jepit. Ya kan? Iya. Jepit. Dia jepit. CF itu jarumnya masuk. Nah, jarumnya ketekuk. Kalau jarumnya ketekuk itu jarum yang vital, nggak bisa kepakai, selesai ya kan? Betul. Kalau yang ketekuk itu jarum kode warna, bisa dipakai dari warnanya melengsih. Saya pernah ngalamin tuh. Maka CF tuh hati-hati masukin, jangan buru-buru. Ketekuk yang nggak vital tetap bisa dipakai, tapi warnanya ngaco. Itu saya ngalamin. Kalau SD itu lebih safety, tapi kontaknya lebih sedikit lah. SD yang baru kontaknya dibikin banyak kan, 2 lapis kan, Anda lihat itu kan. Betul. Kotak 2 lapis. Nah itu memori itu gampang-gampang susah. Dulu Sony sombong sama memori stick kan. Mahal begitu memori lagi. Di antara yang lain. 32 giga, dia baru tahu nggak bisa lebih lagi. Nurut kan, Sony pakai SD kan. SD bikin Panasonic dulu. SD itu buatan Panasonic. Sony bikin memory stick, dia sombong. Olympus bikin smart memory kecil ya. Mentok semua, nggak bisa lebih gede. Ternyata yang standar adalah SD. Tapi SD dulu mentok di 32 juga. Terus SDHC ya kan, SD. Sistem diperbarui terus lah. Kalau CF udah ditinggalin, udah goodbye lah CF. Sekarang SD, mini SD, micro SD udah 128, 256 udah ada micro SD segede. Betul. Dimasukin di gigi aja bisa kan, diumpetin di gigi. Betul. Kalau di short. Ada pertanyaan dari Daeng Amril Nuryani, Makassar. Tanyaannya berat banget, waktu udah habis, berat-berat lagi. Ya. Jelasin dikit soal penyimpanan. Cluster harddisk itu mulai dari 4 KB sampai 256 KB per cluster. Jadi kalau ada file ukuran besar, akan tersimpan dan terbagi ke beberapa cluster yang tempatnya random dalam harddisk. Ya. Nah, random itu kan kalau harddisk Anda diisi dikosongin kan. Tiap kali
Karena 1, 2, 3, 4 keisi, terus 4, 5, 6 keisi, terus 1, 2, 3, 4 dibuang ya, kan ada 4 kosong di awal ya nggak? Yang masuk 7, 4 ke depan, 3 ke belakang itu kan? Iya. Itu namanya scattered ya. Jadi hadis itu jangan sering dihapus sisi, itu jadi makin tersebar-sebar. Dulu ada program optimizer namanya, itu diatur ya, di-optimizing, diatur lagi. Itu nggak terlalu ngaruh sekarang kok. Dengan sisi badan yang baru, mau scattered kayak apapun, mungkin lebih lambat pencariannya, tapi jangan kita ikut pusing mikirin hal yang nggak perlu kita pikirin, itu aja. Siap. Ini apakah kalau motret highlight-nya kencang banget harus pakai RAW? Aduh, tadi bahas RAW JPEG udah satu sesi tadi itu. Ya, Bang. gini lah. RAW itu betul, itu toleransinya terhadap underover masih lebih bagus daripada JPEG. Seberapa sering sih Anda? Hanya kalau semua sekali 2 kali kasusnya, terus Anda harus tersiksa seluruh file, ya ngapain gitu. Kayak lens hood. Berapa sering sih kasus Anda fotonya butuh lens hood gitu loh. Saya buang lens hood, saya pernah ngecek ya. Dalam 1000 foto saya, yang butuh lens hood cuma 1 ya, saya harus pakai tangan aja. Lens hood itu nyusahin masuk tas gitu loh menurut saya. Repot masuknya kan. Jadi kamera ada yang pakai, terus tutup lensa, saya buang semua, saya ganti filter. Kosong tinggal selapin pakai kaos. Kan tutup itu buat kita kadang hilang waktu untuk buka tutup. Jadi semua kamera saya lens hood tanpa tutup, udah semua filternya filter UV yang murahan aja bila pakai kaos bisa gitu loh. Mutunya turun dikit Bang. Iya, tapi Anda lebih efisien kerja gitu loh. Kadang orang membela yang jarang dipakai. Wah, pakai RAW supaya bisa. Nah, dalam 1000 pemotretan yang benar-benar butuh RAW berapa sih kira-kira gitu loh. Jadi kita harus kadang harus tega. Seperti file motret. Saya ke Myanmar, sekali pergi 8.000 file. Coba dah hitung, yang benar-benar akan bisa kepake berikutnya kapan. Karena nggak sampai 30%-nya. Kalau di Samarlon tuh kejam. Buang beneran tanya di Samarlon tuh. Ya, yang yakin nggak kepake, buang. Jadi kadang sekali hunting 2 minggu, dia nyimpen cuma 10 bisa tuh di Samarlon. Tanyain dia. Saya bayangin, kekejaman ini saya diajarin dia tuh. Jadi ngapain lu simpen kalau yakin nggak akan kepake lagi. Nah, menanamkan keyakinan nggak akan dipakai lagi itu yang berat, itu yang sampai sekarang pun saya kadang masih nggak tegaan. Maka kemarin saya pergi ke Iceland itu, saya baru buang paling belum sampai 20 file yang benar-benar blur ya, yang komposisinya ngaco, yang kebuang. Yang lainnya masih saya simpen, padahal saya yakin banyak yang itu akan juga bisa saya buang. Nggak akan kepake juga gitu kan. Iya, nggak akan kepake beneran. Tapi kejam itu emang nggak gampang. Terus sampai sekarang pun saya yang udah 30 tahun lebih motret, nggak bisa sekejam itu juga. Mending sayang itu karena yang bikin kita nyari foto susah gitu loh. Oke, Bang, ini ada tips nggak untuk organizer foto dokumentasi yang banyak dari Onassis? Ya itu yang saya bilang tadi. Saya bilang tadi, Anda harus punya spesifik ya. Anda yang tahu tuh Anda. Jadi kalau Anda fotografer wedding ya, Anda ngomong wedding yang kontemporer, wedding tradisional, terus wedding apa lagi gitu ya. Tradisional Anda bagi Jawa, Sunda atau apa gitu loh. Jadi Anda bikin organisasi yang bagi Anda mudah Anda ingat sendiri, jangan pakai klasifikasi DW segala ya. Itu terlalu luas, terlalu internasional, memang bisa dikerjakan orang lain. Tapi kalau Anda fotografer profesional, yang tahu kebutuhan Anda itu ada sendiri kok. Yang bisa ingat spesifik itu ada sendiri, karena klasifikasi standar itu kadang tidak memenuhi kebutuhan subjektif seseorang. Kalau saya selfie, foto selfie saya, selfie yang gimana? Selfie nyombong atau selfie bukti saya sampai atau apapun dengan kan saya nggak tahu. Saya selfie karena beli dari orang lain. Kepotong nih Bang. Ini kita udah 2 jam, tinggal 1 menit lagi. Apa mau nyambung atau gimana? Terserah yang lain. Saya nggak masalah. Pertanyaan masih. Oke, kita tambah 20 menit lagi ya. Ini dalam 1 menit akan terputus. Ini udah 2 jam. Harusnya acara obras kita cuma 1,5 jam. Tapi ya pertanyaan teman-teman seru, banyak. Gimana? Apa kita tambah 20 menit aja ya teman-teman ya? Oke. Nanti ini yang belum sempat kebaca mungkin teman-teman bisa ulang tanya lagi ya, karena dan dimohon pertanyaannya ada kaitan dengan topik kita ya. Topiknya efisien.